Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan sehat. Sebelumnya, perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Nia. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap belajar? Bagus. Sekarang kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 2. Materi apa saja ya yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah pikiran utama dan informasi penting dari sebuah teks non-fiksi. Kedua, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang ketiga, lagu bertema hewan. Pernahkah Ananda pergi ke sebuah perpustakaan? Ya, di perpustakaan itu banyak sekali buku-buku ya. Nah, Ananda pasti sering membaca berbagai macam teks bacaan. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang teks non-fiksi. Ada yang tahu tidak apa itu teks non-fiksi? Ya, teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Akan tetapi, penulis boleh mengembangkan data non-fiksi sesuai dengan imajinasi penulis. Di dalam sebuah teks non-fiksi itu ada apa aja ya? Yang pertama ada pikiran utama, dan yang kedua ada informasi penting. Ada yang tahu tidak apa itu pikiran utama? Ya, pikiran utama adalah ide pokok yang mendasari suatu tulisan atau paragraf. Ide pokok biasanya tercantum di satu kalimat. Sedangkan informasi penting adalah sesuatu yang dapat diambil dan dimaknai oleh pembaca sebagai sesuatu yang baru dan bersifat informatif setelah membaca sebuah paragraf. Sekarang, mari kita baca teks non-fiksi yang ada pada layar berikut ini. Ya, Ibu punya sebuah teks non-fiksi yang berjudul Jenis-jenis Ekosistem. Ayo kita baca teks ini bersama-sama ya. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Nah, berdasarkan teks non-fiksi yang telah kita baca, mari kita tentukan pikiran utamanya. Coba, menurut Ananda, pikiran utamanya ada pada kalimat keberapa ya? Ya, betul sekali. Ada pada kalimat yang pertama, yaitu ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kalau informasi pentingnya apa ya? Nah, kalau informasi penting itu biasanya tidak hanya satu kalimat saja, ya. Berdasarkan teks non-fiksi yang berjudul Jenis-jenis Ekosistem, informasi penting yang kita dapat yaitu
Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Yang kedua, ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Yang ketiga, ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Yang keempat, ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan informasi yang kelima adalah sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Sebuah ekosistem terdapat benda hidup seperti hewan dan tumbuhan. Ada juga benda tak hidup seperti udara, tanah, air, dan cahaya matahari. Nah, yang termasuk benda hidup salah satunya adalah hewan. Hewan apa aja ya yang pernah kita lihat? Ya, mari kita lihat ya. Ada singa. Kalau singa makannya apa ya? Ya, betul sekali ya. Kalau singa itu makannya daging atau hewan lainnya. Selanjutnya ada ayam. Kalau ayam makannya apa? Ya, kalau ayam itu makanannya bisa cacing, nasi, beras, biji jagung. Kalau daun-daunan pun suka ya. Nah, itu ayam ya. Selanjutnya hewan yang ketiga ada. Nah, ini gambar apa ya? Gajah. Kalau gajah makannya apa? Ya, buah-buahan. Selanjutnya ada hewan. Nah, ini apa? Kerbau. Iya, kerbau makannya apa? Rumput. Dan yang terakhir ada gambar. Nah, ini apa? Komodo. Betul sekali ya. Komodo makannya apa? Daging ya, atau hewan lainnya. Nah, jadi jenis makanan hewan itu ada apa aja? Yang pertama ada rumput. Yang kedua ada buah-buahan. Yang ketiga ada biji-bijian. Dan yang keempat ada daging atau hewan lainnya. Nah, berdasarkan jenis makanan hewan ini, kita bisa mengelompokkan hewan menjadi berapa kelompok? Betul sekali. Ya, hewan itu digolongkan menjadi 3 kelompok berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama ada hewan pemakan tumbuhan. Disebut apa? Ya, herbivora. Selanjutnya ada hewan pemakan daging. Disebut karnivora. Dan yang ketiga adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging. Disebut apa? Iya, omnivora. Sekarang, mari kita saksikan video tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Perhatikan baik-baik ya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa saja penggolongan hewan tersebut? Mari kita lihat pada bagian berikutnya. Jadi, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hewan herbivora. Yang kedua, karnivora. Dan yang ketiga adalah omnivora. Oke, yang pertama adalah herbivora. Apa itu hewan herbivora? Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yang berasal dari rumput dan daun-daunan, yang berasal dari buah-buahan, kemudian yang berasal dari biji-bijian. Apa saja contoh hewan herbivora? Ada kambing, gajah, sapi, dan juga kuda.
Hewan-hewan tersebut merupakan contoh hewan herbivora yang memakan tumbuh-tumbuhan. Berikutnya adalah hewan karnivora. Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Apa saja contoh hewan karnivora? Ada buaya, singa, ikan hiu, dan burung elang. Hewan-hewan ini merupakan contoh hewan yang memakan daging atau hewan lainnya. Yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuhan dan daging, atau disebut hewan pemakan segala. Apa saja contoh omnivora itu? Ada ayam, ada bebek, ada beruang, dan juga tikus. Jadi, ini merupakan contoh hewan omnivora, hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging dan tumbuhan. Nah, tahukah kalian bahwa hewan sering dijadikan inspirasi oleh pengarang lagu untuk membuat sebuah lagu? Kenapa ya? Ya, karena hewan itu tingkah lakunya lucu, ya. Nah, sebelum kita bernyanyi, mari kita kenali dulu tangga nada, ya. Yang pertama adalah tangga nada mayor. Apa saja ciri-ciri dari tangga nada mayor itu? Nah, bersemangat. Yang kedua, riang gembira. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Salah satu contoh lagu mayor adalah Garuda Pancasila. Ya, betul sekali ya. Berkibarlah benderaku. Ya, bisa ya. Nah, jadi kalau kita menyanyikan lagu mayor, kita harus bersemangat. Ya. Kedua, yaitu tangga nada minor. Apa saja ciri-cirinya? Yaitu kurang bersemangat, bersifat sedih, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a. Lagu apa ya yang bertangga nada minor? Ya, contohnya adalah Gugur Bunga, Syukur, dan Tuhan. Sekarang, mari kita nyanyikan salah satu lagu yang bertema hewan yang berjudul Cicak-Cicak di Dinding. Ya, lagu Cicak-Cicak di Dinding itu bertangga nada apa ya? Betul sekali, bertangga nada mayor. Jadi kita harus menyanyikannya dengan riang gembira. Coba sekarang, selain Cicak-Cicak, lagu apa lagi yang bertema hewan lainnya? Yang pertama ada, ya, lagu Kupu-Kupu. Kedua, Anak Kambing. Ya, betul sekali. Yang ketiga, Manuk Dadali. Ya, pintar ya. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga menyenangkan. Terima kasih.